Hai semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, kali ini Akalpedia akan menyajikan kisah yang baru. Kisah tentang seorang kiai, seorang ulama yang sangat tersohor di Nusantara ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sang ulama, pemikir, dan pejuang. Sumber Profesor Dr. Andus K.H. Eng Agus Sunyoto, MPD. Siapakah Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Beliau adalah seorang tokoh ulama, pemikir, dan pejuang yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tercatat lahir pada 4 Rabiul Awal 1292 Hijriah bertepatan dengan 10 April 1875 Masehi di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan putra pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kiai Asy'ari putra Kiai Usman yang pindah ke Keras mendirikan dan mengasuh pesantren Keras yang terletak di selatan Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri merupakan anak ketiga dari 11 orang bersaudara. Dari garis keturunan ibu maupun ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis nasab dari Sultan Pajang yang terhubung dengan Maharaja Majapahit Brawijaya V. Belajar sebagai santri kelana. Sejak kecil, Kiai Hasyim Asy'ari diasuh dan dididik oleh ayah dan ibunya serta kakeknya Kiai Usman, pengasuh pesantren Gedang di selatan Jombang dengan nilai-nilai dasar tradisi Islam yang kokoh. Sejak anak-anak, bakat kepemimpinan dan kecerdasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah nampak. Dalam usia 13 tahun, beliau sudah membantu ayahnya mengajar santri-santri yang lebih besar dari dirinya. Dalam usia 15 tahun, sekitar tahun 1309 Hijriah atau 1891 Masehi, Kiai Hasyim mengawali belajar ke pondok-pondok pesantren yang masyhur di Jawa Timur. Karena kecerdasannya, Kiai Hasyim tidak pernah lama belajar di satu pesantren karena semua mata pelajaran telah tuntas dipelajari dalam waktu tidak sampai 1 tahun. Akhirnya beliau belajar dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain sebagai santri kelana. Di antara pondok pesantren yang pernah disinggahi untuk diserap ilmunya adalah Pondok Pesantren Wonorejo di Jombang, Wonokoyo di Probolinggo, Trenggilis di Surabaya, dan Langitan di Tuban, dan Bangkalan di Madura yang diasuh Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Setelah menuntut ilmu dari pesantren ke pesantren selama 5 tahun, akhirnya beliau belajar di pesantren Siwalan, Sono, Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub yang dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Setelah menyerap ilmu selama setahun, dalam usia 21 tahun, Kiai Hasyim Asy'ari diambil menantu oleh Kiai Yakub, kemudian dinikahkan dengan putrinya Nyai Nafisah. Tidak lama setelah menikah, Kiai Hasyim bersama istrinya berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji. Kiai Haji Hasyim tinggal di Mekah selama 7 bulan. Beliau kembali ke tanah air setelah istri dan anaknya meninggal dunia. Pada Syawal 1310 Hijriah atau Mei 1892 Masehi, Kiai Hasyim Asy'ari menikah lagi dengan Nyai Khadijah. Setelah itu beliau berangkat ke Tanah Suci. Beliau menetap di Mekah selama 7 tahun dan berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi,
Syekh Mahfud At-Tarmisi, dan Kiai Soleh Darat Al-Samarani. Perlu diketahui bahwa saat Kiai Hasyim belajar di Mekah, Muhammad Abduh melancarkan gerakan reformasi pembaharuan pemikiran Islam. Sebagaimana telah dikupas oleh Deliar Nur, gagasan reformasi pembaharuan Islam yang dianjurkan oleh Muhammad Abduh telah menarik perhatian umat Islam dunia, termasuk santri-santri Indonesia yang sedang belajar di Mekah seperti Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Berikut adalah gagasan reformasi pembaharuan dari Muhammad Abduh. Yang pertama, mengajak umat Islam untuk memurnikan kembali Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang bukan berasal dari Islam. Kedua, reformasi pendidikan Islam di tingkat universitas. Ketiga, mengkaji dan merumuskan kembali doktrin Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup modern. Dan yang empat atau terakhir, mempertahankan eksistensi Islam. Tujuannya adalah agar Islam dapat memainkan kembali tanggung jawab yang lebih besar dalam lapangan sosial, politik, dan pendidikan. Dengan alasan inilah Muhammad Abduh melancarkan gagasan agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatan mereka kepada pola pikir para imam mazhab dan agar umat Islam meninggalkan segala bentuk praktek sufisme di tarekat-tarekat. Syekh Ahmad Khatib mendukung beberapa pemikiran Muhammad Abduh walaupun ia berbeda dalam beberapa hal. Beberapa santri Syekh Ahmad Khatib ketika kembali ke Indonesia ada yang mengembangkan gagasan Muhammad Abduh tersebut. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi Muhammadiyah tahun 1912. Sementara Kiai Hasyim yang sebenarnya menerima gagasan-gagasan Muhammad Abduh untuk membangkitkan kembali semangat memurnikan Islam, tetapi menolak pemikiran Muhammad Abduh agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatan mazhab. Kiai Hasyim berkeyakinan bahwa tidak mungkin untuk memahami maksud yang sebenarnya dari Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari pendapat para ulama besar yang tergabung dalam sistem mazhab, yaitu ulama besar era tabi'in yang dekat dengan masa hidup sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari dan meneliti buku-buku dari para ulama mazhab hanya akan menghasilkan pemutarbalikan dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Sementara dalam hal tarekat, Kiai Hasyim tidak menganggap bahwa semua bentuk praktek keagamaan waktu itu salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya saja beliau berpesan agar umat Islam berhati-hati bila memasuki kehidupan tarekat. Sebagai akibat dari pandangan yang berbeda inilah, terjadi benturan pandangan antara golongan bermazhab yang diwakili kalangan ulama pesantren dengan golongan yang tidak bermazhab yang diwakili golongan modern pembaharu seperti Muhammadiyah, PSII, Persis, dan Al-Irsyad. Pada bulan Muharram 1317 Hijriah atau Juni 1899 Masehi, Kiai Hasyim Asy'ari kembali ke tanah air dan mengajar di pesantren Gedang milik kakeknya Kiai Utsman. Pada Jumadil Amal akhir 1317 atau Oktober 1899, akhirnya Kiai Hasyim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Dukuh Tebu Ireng yang letaknya sekitar 200 meter di sebelah barat pabrik gula Cukir yang telah berdiri sejak tahun 1870. Di Tebu Ireng inilah beliau membangun sebuah bangunan teratak yang terbuat dari bambu sebagai tempat tinggal sekaligus tempat ibadah dan belajar santri. Saat itu santrinya hanya 8 orang. Namun setelah 3 bulan menjadi 28 orang. Dalam waktu singkat, Kiai Hasyim Asy'ari bukan saja dikenal sebagai kiai ternama, melainkan juga dikenal sebagai petani dan pedagang yang sukses karena memiliki tanah puluhan hektar. Dari bertani dan berdagang itulah Kiai Hasyim menghidupi keluarga dan pesantrennya.
Saat ke Surabaya, Kiai Hasyim tidak hanya berdagang, melainkan juga mengaji tasawuf kepada Kiai Abdul Syakur yang mengajarkan kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sukandari. Setelah 2 tahun membangun Tebu Ireng, pada awal tahun 1319 Hijriah atau 1901 Masehi, Kiai Hasyim kembali harus kehilangan istri tercintanya, Nyai Khotijah, di saat perjuangan mereka sudah menampakkan hasil yang menggembirakan. Kemudian Kiai Hasyim menikah lagi dengan Nyai Nafiqoh, putri Kiai Ilyas, pengasuh pondok pesantren Sewulan Madiun. Dari pernikahan ini, Kiai Hasyim dikaruniai 10 orang anak, yaitu Hannah, Khairiyah, Aisyah, Azzah, Abdul Wahid, Abdul Hakim atau Abdul Khalik, Abdul Karim, Ubaidillah, Masrurah, dan Muhammad Yusuf. Pada akhir Tasawasa 1920-an, Nyai Nafiqoh wafat, sehingga Kiai Hasyim menikah lagi dengan Nyai Masrurah, putri Kiai Hasan Muhyi, pengasuh pondok pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Dan dari pernikahan ini, Kiai Hasyim dikaruniai 4 orang putra-putri, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khotijah, dan Muhammad Yakub. Kealiman Kiai Hasyim makin masyhur, terutama setelah Kiai Khalil, guru Kiai Hasyim sewaktu belajar di Bangkalan, Madura, mengikuti pengajian beliau dan menyatakan menjadi murid beliau. Ribuan santri pun menimba ilmu kepada Kiai Hasyim, di mana setelah lulus dari Tebu Ireng, tak sedikit di antara santri tersebut yang kemudian tampil sebagai ulama terkenal dan tokoh pejuang yang berpengaruh. Di antara tokoh tersebut ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji R. Asy'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Abbas Abdul Jamil, Kiai Usman Al-Is'aki, Kiai Haji Maskur, Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Haji A. Muhid Musadi, Brigjen TNI Kiai Haji Abdul Manan Wijaya, Brigjen TNI Kiai Haji Sulam Samsun, Kolonel TNI Kiai Haji Iskandar Sulaiman, Mayor TNI Kiai Haji Munasir Ali, dan lain sebagainya. Pada paruh awal abad ke-20, Tebu Ireng yang merupakan pesantren paling besar dan paling penting di Jawa, sampai Zamakhsyari Dovier menulis dalam buku Tradisi Pesantren, mencatat bahwa pesantren Tebu Ireng adalah sumber ulama dan pemimpin lembaga-lembaga pesantren di seluruh Jawa dan Madura. Sebagai ulama yang alim, Kiai Hasyim Asy'ari menulis sejumlah kitab dan catatan-catatan. Buku karangan Kiai Hasyim Asy'ari diantaranya adalah Paradigma Ahlussunnah wal Jamaah, pembahasan tentang orang-orang mati, tanda-tanda zaman, dan penjelasan tentang sunnah dan bid'ah. Cahaya yang terang tentang kecintaan pada utusan Tuhan Muhammad SAW. Etika pengajar dan pelajar dalam hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelajar selama belajar. Penjelasan tentang larangan memutus tali silaturahmi, tali persaudaraan, dan tali persahabatan. Muqaddimah anggaran dasar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mengikuti manhaj para imam 4 Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mawa'id Arba'ina hadisan tata'alaku bi mabadi Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Kitab ini berisi 40 hadis pilihan yang menjadi pedoman bagi warga NU. Al-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yusna Al-Maulid bi Al-Munkarat. Kitab ini menyajikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat memperingati Maulid Al-Rasul. Karena pengaruhnya yang sangat kuat, Kiai Hasyim mendapat perhatian khusus dari pemerintahan kolonial Belanda yang berusaha merangkulnya. Namun dengan perlawanan pasif yang disebut tasabuh, Kiai Hasyim menolak usaha Belanda tersebut. Artinya,
Kiai Hasyim tidak saja menolak program-program pemerintah kolonial seperti sekolah, melainkan mengharamkan pula pakaian Belanda seperti jas, dasi, celana, sepatu, topi fit, bahkan uang gaji dari pemerintah kolonial pun dianggap haram. Di tengah kebangkitan nasionalisme, dasawarsa awal abad ke-20 ditandai kebangkitan nasional yang menyebar kemana-mana, sehingga muncul berbagai organisasi pendidikan, organisasi sosial, organisasi buruh, dan organisasi keagamaan seperti Budi Utomo, Taman Siswa, Syarikat Priyayi, Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, ISDV, di mana di kalangan pesantren muncul pula organisasi Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air tahun 1916 dan Taswirul Afkar tahun 1918. Setelah itu didirikan Nahdlatul Tujjar atau pergerakan kaum saudagar yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar, maka Taswirul Afkar tampil sebagai kelompok studi serta lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Tokoh utama di balik pendirian Taswirul Afkar adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang juga murid Kiai Hasyim Asy'ari. Kelompok ini lahir sebagai bentuk kepedulian para ulama terhadap tantangan zaman di kala itu, baik tantangan dalam masalah keagamaan, pendidikan, sosial, maupun politik. Awal dasawarsa kedua abad ke-20, Raja Saudi Arabia Ibnu Saud berencana menjadikan mazhab Wahabi sebagai mazhab resmi negara dan berencana menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam yang selama ini banyak disiarahi kaum muslimin karena dianggap musyrik dan bid'ah. Di Indonesia, rencana tersebut mendapat sambutan hangat kalangan Islam modern seperti Muhammadiyah di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun PSII di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto. Pro dan kontra terkait kebijakan pemerintahan Saudi Arabia memuncak pada Kongres Al-Islam keempat yang diselenggarakan di Bandung tahun 1925 sewaktu dicari masukan dari berbagai kelompok umat Islam untuk kemudian dibawa ke Kongres Umat Islam di Mekah. Karena aspirasi golongan pesantren tidak tertampung, golongan ini membentuk Komite Hijaz yang dipimpin Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang bertugas menyampaikan aspirasi kepada penguasa Saudi Arabia. Komite Hijaz sukses karena aspirasinya diterima baik oleh Ibnu Saud yang membolehkan paham bermazhab tetap hidup di Saudi Arabia. Saat kembali dari Saudi Arabia, akhir tahun 1344 Hijriah atau Desember 1925, Komite Hijaz tidak dibubarkan, tetapi ditugasi membentuk organisasi keagamaan yang menampung ulama dan santri serta masyarakat berlatar pesantren. Sejarah mencatat, setelah direstui Kiai Hasyim Asy'ari, Komite Hijaz membentuk organisasi Nahdlatul Ulama pada 31 Februari 1926 yang bermakna Kebangkitan Ulama. Setelah NU berdiri, posisi golongan pesantren tradisional semakin kuat, di mana pada tahun 1936 dalam Muktabar NU di Banjarmasin ditetapkan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama ingin mewujudkan negara Darussalam atau negara damai. Dan pada tahun 1937, ketika ormas-ormas Islam membentuk Badan Federasi Partai dan Perhimpunan Islam Indonesia yang terkenal dengan sebutan MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, Kiai Hasyim dan Kiai Wahid Hasyim diminta menjadi pimpinan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama yang disegani dan dihormati oleh umat Islam di luar organisasi NU, di mana beliau tidak hanya menduduki jabatan Rais Akbar NU, tetapi juga Rais Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, yang juga Ketua Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi. Di dalam organisasi MIAI dan Masyumi tertampung berbagai elemen dan organisasi umat Islam Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis, PSII, Al-Irsyad,
dan lain-lain. Kedudukan beliau sebagai Ketua Majelis Syuro menunjukkan betapa besar pengaruh beliau bagi umat Islam di Indonesia. Pendudukan Dai Nippon menandai datangnya masa baru bagi kalangan Islam. Berbeda dengan Belanda yang represif kepada Islam, Jepang menggabungkan antara kebijakan represi dan kooptasi sebagai upaya untuk memperoleh dukungan para pemimpin Muslim. Salah satu perlakuan represif Jepang adalah penahanan terhadap Kiai Hasyim Asy'ari. Ini dilakukan karena Kiai Hasyim menolak melakukan seikerei, yaitu kewajiban berbaris dan membukukan badan ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito titisan Dewa Matahari Amaterasu Omikami. Seikerei juga wajib dilakukan oleh seluruh warga di wilayah pendudukan Jepang. Setiap kali berpapasan atau melintas di depan tentara Jepang, Kiai Hasyim menolak aturan tersebut. Sebab hanya Allah saja yang wajib disembah, bukan manusia. Akibatnya, Kiai Hasyim ditangkap dan ditahan secara berpindah-pindah, mulai dari penjara Jombang, kemudian Mojokerto, dan akhirnya ke penjara Bubutan, Surabaya. Selama dalam tahanan, Kiai Hasyim mengalami banyak penyiksaan fisik sehingga tulang-tulang jari tangan kanannya patah tidak dapat digerakkan. Tanggal 18 Agustus 1942, setelah 4 bulan di penjara, Kiai Hasyim dibebaskan oleh Jepang karena banyaknya protes dari para kiai dan santri, termasuk usaha yang dilakukan Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Wahab Hasbullah melalui tokoh Muslim Jepang yang memohonkan pembebasan kepada Saiko Shikikan di Jakarta. Jepang yang sadar akan kekuatan Kiai Hasyim malah mengangkatnya menjadi Sumubu atau Kementerian Urusan Agama yang kemudian diwakilkan kepada Kiai Haji Wahid Hasyim putranya. Ketika pemerintah pendudukan militer Jepang membentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA pada Oktober 1943, yang sebagian perwira-perwiranya dijabat oleh kiai pesantren, Kiai Hasyim mengusulkan agar dibentuk satuan khusus milisi santri terlatih yang disebut Hizbullah. Permohonan Kiai Hasyim dipenuhi oleh pemerintah pendudukan militer Jepang dengan dibentuknya Laskar Hizbullah pada November 1944. Kader-kader didikan PETA dan Hizbullah inilah yang mendominasi militer Indonesia sewaktu Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dibentuk 5 Oktober 1945. Di tengah memanasnya kabar bakal mendaratnya pasukan sekutu yang akan menangkap semua kolaborator Jepang seperti tokoh-tokoh gerakan 3A, Putra, PETA, Heiho, Keipo, dan Insinyur Soekarno mengirim utusan kepada Kiai Hasyim untuk meminta fatwa tentang bagaimana sikap warga negara dalam menghadapi musuh yang akan menjajah kembali karena kabar bahwa tentara NICA atau Netherlands Indian Civil Administration yang dibentuk oleh pemerintah Belanda akan membonceng tentara sekutu yang dipimpin Inggris yang berusaha melakukan agresi ke Jawa atau Surabaya dengan alasan mengurus interniran dan tawanan Jepang. Permintaan fatwa Presiden Soekarno itu oleh Kiai Hasyim Asy'ari dijawab bersama para ulama NU se-Jawa dan Madura pada 22 Oktober 1945 dalam bentuk seruan fatwa dan resolusi jihad melawan musuh yang ditandatangani di kantor GP Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Dalam seruan fatwa jihad fisabilillah, Kiai Hasyim Asy'ari menetapkan hukum fardu ain bagi umat Islam untuk membela tanah airnya yang diserang musuh dalam jarak 94 km. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu dari Brigade 49 Mahrata yang dipimpin Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Pelabuhan Ujung, Surabaya, memasuki kota Surabaya dan membentuk pos-pos pertahanan kota tanggal 26 Oktober 1945. Rakyat Surabaya yang sejak tanggal 22 Oktober 1945 sudah digobari semangat jihad pun marah. Tanggal 26 Oktober 1945 sore, pasukan sekutu dikepung dan diserang beramai-ramai yang dilanjut hingga tanggal 27, 28, 29 Oktober 1945 yang mengakibatkan tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi.
Letnan Jenderal Philip Christison, atasan AWS Malabi, marah dan mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan pembunuh Brigadir Jenderal AWS Malabi sekaligus menyerahkan semua senjata ilegal mereka kepada sekutu, di mana ultimatum itu dilanjutkan oleh Mayor Jenderal E.L. Mansek dengan tegas, di mana jika sampai tanggal 9 November 1945 sore hari ultimatum itu tidak dipatuhi, kota Surabaya akan dibombardir dari darat, laut, dan udara pada tanggal 10 November 1945 jam 6 pagi. Pada tanggal 9 November 1945 sore, Kiai Hasyim Asy'ari yang baru kembali dari Kongres Masyumi di Yogyakarta menjawab ultimatum sekutu itu dengan fatwa bahwa fardu ain hukumnya bagi seluruh umat Islam yang berada dalam jarak 94 km dari kota Surabaya untuk membela Surabaya. Umat Islam yang mendengar fatwa jihad itu terbakar semangatnya. Mereka keluar dari kampung-kampung dengan membawa senjata apa adanya untuk melawan pasukan sekutu pimpinan Inggris yang dibuncengi Nietzsche, sehingga meletuslah peristiwa bersejarah 10 November 1945 saat rakyat Surabaya dan umat Islam dari berbagai pesantren dan desa-desa sekitar dengan heroik melakukan perlawanan dengan senjata seadanya. Pertempuran sengit berlangsung selama 3 minggu dari 10 November hingga 2 Desember 1945. Itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Setelah peristiwa tersebut, Kiai Hasyim Asy'ari terus menyerukan semangat jihad kepada para santri yang berjuang di TKR, Laskar Hizbullah, Sabilillah dimanapun mereka berada. Seruan jihad Kiai Hasyim Asy'ari menyebabkan tentara Nietzsche menyerang dan membakar pesantren Tebu Ireng karena dianggap sebagai sarang gerilyawan. Sewaktu Belanda melakukan agresi pertama tahun 1947, terjadi perlawanan sengit dari pejuang-pejuang Hizbullah dan Sabilillah yang sering bersifat sporadis tanpa koordinasi dengan TNI. Fakta perlawanan sengit Laskar Santri yang dipimpin Kiai di Laskar Sabilillah dan Hizbullah terlihat sewaktu satu batalion tentara Nietzsche masuk kota Malang melalui kota Lawang dihadang oleh Laskar Sabilillah di Singosari. Akibat persenjataan yang tidak seimbang, pertahanan Laskar Sabilillah di Singosari jatuh dengan korban sangat banyak. Peristiwa jatuhnya pertahanan Laskar Sabilillah di Singosari itu dilaporkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari yang membuat beliau terkejut dan meninggal mendadak pada tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah atau 25 Juli 1947. Demikianlah kisah yang luar biasa tentang Kiai Hasyim Asy'ari yang patut dijadikan suri tauladan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.